Kami persilakan Bu Eni membawakan sharing firman renungan di pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Frans. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan untuk Indonesia, dan selamat sore buat teman-teman saya yang ada di Amerika, dan selamat menjelang subuh pagi untuk Ibu Murni yang bersama-sama dengan kita di Zoom saat ini ya. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Tapi ada satu tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kami sebagai ambasador-ambasador sorgawi. Mampukan kami ya Bapa untuk kami bisa menjadi umat-Mu, menjadi pilihan-Mu, seperti apa yang Engkau berikan kepada kami di bacaan 1 Petrus 2 hari ini. Bapa, mampukan kami untuk menyerap pesan yang dari Engkau, dan supaya kami dapat hidup di dalam kebenaran. Bapa, terima kasih. Kami mau awali renungan ini dengan kehadiran-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan anugerah-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak Ibu, hari ini tema dari 1 Petrus 2 saya memberikan menjadi ambasador sorgawi. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dinyatakan surat ini ditulis oleh Simon Petrus. Siapakah Petrus ini? Nah, dia adalah Rasul Yesus Kristus. Tahun penulisan di tahun 60 sampai 63 Masehi. Dipastikan tahun penulisan surat ini sebelum penumpahan darah yang mengerikan oleh Kaisar Nero. Nah, siapakah yang tidak kenal dengan kaisar yang jahat dari Romawi ini? Dia adalah kaisar pertama yang menganiaya orang Kristen. Bahkan itu sangat sadis, teman-teman. Dia itu membunuh ibu dan saudara tirinya akibat apa? Akibat kesalahpahaman. Nah, Nero menyangka ibunya akan menghalangi reputasinya. Nah, karena pertumpahan darah tersebut dimulai pada tahun 64 Masehi. Jadi surat ini ditujukan kepada orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil dan Kekaisaran Romawi. Surat ini ditulis saat itu dia sedang mengalami penganiayaan. Wah, mana ada sih ya rasul-rasul kita yang tidak mengalami penganiayaan. Ya, mereka selalu mengalami penganiayaan. Karena apa? Karena Rasul Petrus ini menginjil untuk memberitakan firman Tuhan. Situasi saat itu mereka sedang dikejar, bahkan diancam akan dihukum dan akan dipenjarakan. Nah, ternyata zaman dulu yang dialami oleh rasul-rasul, oleh nabi-nabi, dan oleh imam-imam sama seperti zaman sekarang yang tidak habis-habisnya umat Tuhan dianiaya. Saya dengar ya di Indonesia banyak penganiayaannya. Nah, pada saat itu jemaat Tuhan disebut umat pilihan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah tergolong menjadi umat pilihan Tuhan? Coba cek dulu, apakah Anda umat pilihan Tuhan? Pastikan saudara, jangan lengah, karena imanmu menentukan keselamatanmu. Selalu ada dua pilihan, mau ke surga atau ke neraka. Mau jadi umat Tuhan atau mau jadi umatnya iblis. Tentunya Anda mengerti apa yang saya maksudkan di sini. Karena tidak main-main saudara. Itulah sebabnya Petrus menulis surat ini memiliki poin penting agar hubungan umat Tuhan dipulihkan. Jangan ragu, hubungan kita bisa dipulihkan melalui keselamatan, melalui iman kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, kemarin
kita sudah membaca dari ayat 3 sampai 12, kita sudah belajar tentang ini. Apakah cukup saja beriman untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan? Tidak ya, tidak cukup hanya beriman saja. Saudara, sering sekali umat Tuhan salah dalam hal ini. Ya, mereka asal sudah percaya, tapi mereka tidak mau upgrade iman mereka. Ternyata bukan ini aja ya, bukan handphone atau laptop apa yang harus di-upgrade ya. Ternyata manusia juga harus di-upgrade ilmunya, imannya, ya pengetahuannya harus di-upgrade. Nah, pertumbuhan iman itu proses, saudara. Sama seperti kita menanam bibit tumbuhan. Diperlukan waktu sampai pohon tersebut berbuah. Nah, bagaimana cara kita menilai apakah kehidupan kekristenan kita sudah bertumbuh? Dengan menilai apakah kita sudah dapat menguasai diri kita dalam kekudusan. Apakah kita sudah mematuhi perintah-perintah Tuhan. Artinya apakah kita sudah dewasa rohani. Dituntut kita harus dewasa rohani ya. Nah, garis besar surat Petrus ini ada poinnya. Nah, poin ke-1, hubungan antara orang percaya, hubungan antara orang percaya dengan Allah. Bagaimana mereka menerima keselamatan melalui iman, kekudusan, dan ketaatan. Jadi bukan hanya iman saja, harus disertai dengan kekudusan, harus disertai dengan ketaatan. Nah, poin kedua, hubungan orang percaya dengan sesamanya. Nah, penulis ini mendorong agar jemaat memulihkan hubungannya dengan baik. Ya, dengan sesamanya harus baik. Dalam keluarganya, hubungan suami istri, hubungan anak, hubungan menantu dengan mertua, ya. Bahkan hubungan secara universal. Sebagaimana orang percaya harus membangun hubungan dengan sesama, ada tanggung jawab secara umum. Baik itu dalam rumah tangga, mengenali tanggung jawab terhadap rumah tangga, ada 3 hal, saudara, tanggung jawabnya. Pertama, tanggung jawab antara hamba kepada tuannya. Iya, betul. Antara hamba dengan tuannya. Dan sebaliknya, antara tuannya dengan hambanya juga. Nah, yang kedua, tanggung jawab istri kepada suami. Demikian juga, tanggung jawab suami kepada istrinya. Ya, itu perlu. Itu yang ketiga tadi, tanggung jawab suami kepada istrinya. Nah, poin yang ketiga, hubungan orang percaya dengan penderitaan. Wow, nggak enak dong ya, orang percaya harus ada penderitaan. Welcome to the club, kata teman saya itu ya. Kalau kamu mau masuk hidup kudus, hidup benar, welcome to the club. Emang gampang? Nggak gampang. Harus sangkal diri, teman-teman. Orang percaya, saudara, itu tidak luput dari penderitaan. Sama dengan para rasul-rasul dan jemaat mula-mula, umat percaya harus tabah menghadapi penderitaan. Bahkan kita harus terus bersukacita dan menghadapi penderitaan ini. Dalam menghadapi penderitaan, ya, kita harus tabah. Saya mengalami itu, teman-teman. Bahkan ada orang yang mau menyalibkan saya, bahkan ada orang yang mau menggantungkan saya, mempermalukan saya, ada. Begitu juga Anda mungkin, Anda mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami. Petrus ini sangat luar biasa menurut saya. Petrus ini sangat cerdas. Saya melihat ya, dia ini diberikan hati Bapa, hati gembala, yang memperhatikan setiap kebutuhan spiritual jemaat.
Nah, besok kita nih akan melihat bagaimana Petrus mengerti bahwa dalam situasi yang sedang dihadapi. Mereka saat itu Petrus menasehatkan agar jemaat lebih tabah menghadapi penderitaan. Juga sama nasihatnya kepada penatua, kepada gembala. Jikalau kita sampai di pasal 5, Anda akan paham apa yang dimaksudkan. Jadi terus baca pasal demi pasal sampai kita selesai di kitab Perjanjian Baru ini ya. Karena Sema Adonai renungannya membaca kitab satu pasal setiap hari. Nah, bacaan kita hari ini ada 25 ayat. Terdiri dari 3 perikop kalau di Alkitab lain, Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau ayat 1 sampai 10 itu temanya itu perikopnya Yesus Kristus batu penjuru. Nah, kalau ayat 11 sampai 17 peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Nah, diperingati nih bagaimana hidup sebagai hamba Allah. Ya, nah di ayat 18 sampai 25 itu penderitaan Kristus sebagai Allah. Ya, nah beda dengan Alkitab hidup berkelimpahan. Nah saya punya nih Alkitab hidup berkelimpahan. Saya perhatikan, loh kok ini cuma 2 perikop ya? Nah kalau di Alkitab hidup berkelimpahan itu perikop 1 sampai 12 itu temanya batu yang hidup dan pilihan. Nah, kemudian ayat 13 sampai 25 itu temanya tunduk kepada pemerintah dan tuan-tuan. Nah, dari keseluruhan tema yang saya baca ini di dalam 1 Petrus 2 ini, saya menemukan tema renungan hari ini yang saya berikan nama menjadi ambasador sorgawi. Ya. Nah, untuk membangun sebuah rumah selalu membuat fondasi. Pasti dong, ya. Mana ada sih rumah yang nggak ada fondasinya. Bahkan kita udah baca tuh di kitab Perjanjian Baru itu. Ya kalau tidak berdasarkan fondasi yang kuat, mah akan hanyut, hancur, runtuh, ya. Nah, saat membangun fondasi ada itu namanya batu penjuru. Biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh, dan yang paling akurat daripada bangunan lain. Nah, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok di sebuah bangunan gedung. Nah, kalau batu penjuru di Alkitab itu menggambarkan Yesus. Di setiap gereja berdiri, di atas gerejanya Yesus adalah fondasinya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu. Ya, sebagai batu penjuru gereja, Yesus itu adalah tolak ukur bagi kita. Nah, nih lihat di kitab Perjanjian Lama menubuatkan kedatangan Sang Mesias. Sudah ada teman-teman. Dia yang akan menjadi sang batu penjuru. Ada ayatnya di mana? Ada di kitab Yesaya 28 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Ayat ini luar biasa. Ayat ini Allah sedang berbicara kepada penduduk Yehuda yang pencemooh dan yang sombong, saudara. Juga berlaku buat kita ayat ini.
Allah berjanji mengutus sang penjuru, yaitu anaknya, yang akan menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam perjanjian baru, perumpamaan batu penjuru terus dipakai. Rasul Paulus ingin jemaat mengenal Kristus dengan baik. Nah, karena Yesus Kristus adalah batu penjuru, saudara. Di dalam Yesus Kristus tumbuh seluruh bangunan yang tersusun rapi menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, di ayat 6 ada yang disebutkan Nabi Yesaya tadi yang saya baca, yang berabad-abad sebelumnya dibenarkan dengan kata-kata yang serupa. Tadi ayatnya sudah saya baca ya. Nah, Petrus mengajar bahwa Yesus batu penjuru yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Batu penjuru dapat diandalkan dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, gitu juga tadi di kitab Yesaya dikatakan. Ya. Pertanyaannya, mengapa ada yang menolak batu penjuru yang telah dipilih Allah? Karena mereka ingin mendirikan bangunan lain daripada yang dirancang Allah, saudara. Sama peristiwanya dengan Menara Babel juga, mereka ingin mendirikan Menara Babel. Banyak juga orang di dunia ini mendirikan kepercayaannya sendiri, mendirikan agamanya sendiri. Pasti kan masih ingat dengan penduduk Babel yang memberontak dan melawan Allah, dan mereka membangun proyek pribadi mereka, mendirikan Menara Babel itu. Saudara pasti ingat kisah itu kan? Di Matius 21 ayat 44, saya akan baca ayatnya. Orang yang jatuh pada batu itu akan hancur. Dan orang yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Ngeri sekali bukan? Akan tergilas menjadi debu. Jangan sampai ini terjadi kepada kita, saudara. Jangan sampai kita kehilangan batu penjuru. Semua yang menolak Kristus berarti mengabaikan rencana Allah dan mereka memperjuangkan rencananya sendiri. Jelas ada hukuman bagi siapa yang menolak Kristus. Itulah sebabnya para rasul menginjil dengan perjuangan yang berat. Jangan ada orang yang binasa. Ya, jadi bukan hanya rasul-rasul dulu ya, kita juga sekarang kita punya amanat, kita harus menginjil, kita harus hidup serupa seperti Kristus, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Itulah sebabnya saya memberikan menjadi ambasador surgawi temanya hari ini. Bapak Ibu, ayat 1-12 ini isinya tentang Paulus yang melayani. Siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus? Bukan suatu rahasia bagi para rasul melayani Allah dengan perjuangan yang keras. Kita sudah baca ya kitab-kitab sebelumnya ya, kita melihat bagaimana tantangan Rasul Paulus ya. Nah, rasul-rasul menasihati dari sumber yang diajarkan dari pokok pengajaran Kristus. Jika dibaca di ayat 4, karena Allah telah menganggap para rasul layak untuk memberitakan Injil kepada kita, kepada dunia. Karena itulah para rasul berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji setiap hati. Itulah persyaratan menjadi ambasador, harus menyukakan Tuhan. Dengan apa? 1, membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah yang tadi kita baca di ayat 2. Dan yang kedua, jadilah
jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, ya, supaya olehnya kamu bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Itu di ayat 3 tadi yang kita baca. Kita disuruh minum susu setiap hari. Seperti bayi yang membutuhkan susu. Begitu juga kehidupan kita. Ya, seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni ini, artinya yang makan firman, yang memerlukan makanan air susu itu seperti makan firman setiap hari, seperti bayi perlu makan firman setiap hari. Yang mengecap firman yang dari Allah. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anda tahu kan itu ayat hafalan itu di kitab Matius 4 ayat 4 ya. Sama dengan manusia memerlukan makanan setiap hari, itu untuk apa? Untuk tubuhnya. Ya, tapi orang percaya manusia roh Allah itu membutuhkan makanan spiritual dan hanya didapati melalui firman Tuhan. Kalau mau menjadi ambasador surgawi. Pastikan, buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, segala kedengkian dan fitnah, dan makanlah firman Tuhan setiap hari. Dalam hal melayani, yang terpenting persyaratannya adalah apa? Ketulusan hati. Pernyataan Rasul Petrus di ayat 5 ini mengatakan tidak bermulut manis. Apa itu bermulut manis? Dari kamus artinya bermulut manis adalah orang yang pandai membujuk. Kata-kata yang enak didengar atau yang berkata-kata dengan lemah lembut. Tapi tahukah Anda yang dimasukkan oleh firman ini? Para rasul berkata, kami tidak pernah bermulut manis yang tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi yang mengukur hati manusia itu siapa? Allah. Jadi kalau orang menuduh kita macam-macam, Allah yang menjadi hakim kita. Allah yang membela hidup kita. Allah yang tahu. Ya. Maksudnya di sini kata-kata menyenangkan, tapi hatinya busuk. Itulah yang bermulut manis. Ya, ada udang di balik batu. Ya, nah maksud dari bermulut manis di sini kata-katanya menyenangkan, tapi suara hatinya tidak tulus, saudara-saudaraku. Ada orang yang seperti ini bukan? Ada. Tapi beda dengan Rasul Petrus, Tuhan dalam berkata-kata tidak lain di bibir dan tidak lain di hati. Jadi di hati dan di bibirnya sama. Ya. Itu tipenya orang yang bukan orang yang munafik gitu. Lain di bibir dan lain di hati. Semua pasti orang yang benar itu apa yang di bibir yang diucapkannya, yang di hatinya itu sama. Nah, mereka menginjil tidak bermulut manis yang asal menyenangkan di kuping saja. Tapi nasihat para rasul berdasarkan ketulusan hati yang mengasihi jemaat agar hidupnya dipulihkan, agar gambar dirinya semakin serupa seperti Kristus. Setiap kita punya tujuan. Apa tujuan hidupmu? Mungkin Anda yang punya tujuan akan kehendakku supaya terpenuhi. Agar mencapai kekuasaan, agar mencapai kejayaan, ya. Mungkin ada yang punya tujuan hidupnya demikian. Ada yang mau jadi kaya, ya. Percaya saudaraku, isi Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru,
Tujuannya agar gambar Allah dipulihkan. Jadi jangan cari hal-hal yang sia-sia. Jika impianmu mau bertemu Bapa di sorga nih, mulai dari sekarang, perbaiki sikap hati. Orang yang sikap hatinya baik tidak akan mendengarkan nasihat di ayat 1 tadi, bacaan kita tadi, yang saya udah bacakan tadi ya. Karena apa? Persyaratan menjadi ambasador sorgawi, saya akan ulang dan kutip ini karena ini ada penjelasan lain yang akan saya jelaskan kepada saudara. Yang saya tangkap, yang Tuhan berikan hikmat kepada saya. Ayatnya yang berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ada perintah di sini, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, buanglah segala macam kemunafikan, buanglah segala kedengkian dan segala fitnah. Nah, di ayat ini apa yang Anda temui, saudara-saudaraku? Dari bermacam kategori disuruh dibuang, bukan? Nah, buangnya apa? Buangnya sebagian? Atau buangnya sedikit saja? Bukan, saudara. Tapi harus segalanya dibuang. Seluruhnya, ke segala, jangan tertinggal, jangan ada sisa. Harus semua sampai tidak ada tersisa-sisa, saudaraku. Artinya, harus habis perbuatan daging itu dalam hidup kita. Tapi masih banyak loh, anak-anak Tuhan, entertain, oh nyaman, malah dihidupin perbuatan dagingnya, bahkan dijamu, masih nyaman bergaul dengan perbuatan dagingnya. Nah, di kitab Yakobus 4 ayat 4, ini ada firman Tuhan yang berkata begini, yang bersahabat dengan kehendak dunia telah menjadikan dirinya musuh Allah. Wow, sangat ngeri bukan? Anda telah baca ayat ini berkali-kali mungkin. Mungkin Anda tahu ayat ini. Tapi kenapa Anda masih jatuh ke dalam dosa perbuatan daging? Masih marah, masih dengki, masih fitnah, dan lain-lain. Saudara jangan mau diikat oleh kuasa kegelapan. Harus dipotong. Harus keluar. Kalau perlu lari, tinggalkan segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala kedengkian, dan segala fitnah. Mau kan teman-teman, saudara-saudaraku? Ya, buang segalanya ya. Jangan buang sedikit, jangan buang separuh, jangan buang 3/4, tapi buang segala-galanya. Ya. Itu firman Tuhan yang berkata demikian, saudara. Itulah artinya dari tadi ayat itu. Saya kembalikan, saya kupas kembali. Saya temukan itu. Iya benar Tuhan. Ternyata harus segala-galanya dibongkar, dibuang, dikeluarkan. Tuh. Ya, hidup lama menjadi hidup yang baru. Nah, kalau di ayat 5-10, di sini kita harus menjadi imamat yang kudus. Saya akan bacakan ayat 1 Petrus 2 ayat 9 ya, yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita ambasador sorgawi, saudara. Jangan main-main dalam mengiring Tuhan.
Kita harus menjadi umat pilihan dan status kita ini adalah imamat rajani. Pertanyaannya, bagaimana keimanan orang percaya? Di ayat 5 ini, untuk menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, orang percaya dan orang yang harus ada yang harus dilakukan. Orang percaya itu apa yang harus dilakukan ya saudara? Apa itu? Nih, ke-1, orang percaya dapat langsung berhadapan dengan Allah melalui iman kepada Kristus. Wow, setelah hubungan kita dipulihkan, kita menjadi bisa langsung berhubungan dengan Allah. Nah, kedua, orang percaya wajib hidup kudus. Nah, wajib saudara, orang percaya itu wajib hidup kudus. Nah, yang ketiga, orang percaya harus mempersembahkan hidupnya melalui ketaatan, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan doa, melalui pujian, melalui penyembahan, dan melayani dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan melakukan perbuatan baik. Kalau saya nih ya, saya suka begini. Kalau saya melakukan apa-apa, ini Tuhan berkenan nggak sih ya? Saya tanya dulu, Tuhan berkenan nggak? Jadi supaya kita nggak sembarangan melakukan sesuatu, teman-teman. Kita mesti tanya, Tuhan berkenan nggak? Nah, orang yang keempat, orang percaya harus hidup saling mendoakan, saling menopang, saling membantu, ya. Nah, yang kelima, orang percaya harus memberitakan firman. Memberitakan firmannya bagaimana, saudara? Bacakan tuh firman, kayak ahli-ahli Taurat. No. Tapi, orang percaya itu harus memberitakan firman melalui gaya hidup sehari-harinya. Makanya, kita jangan sembarangan. Nah, yang keenam, orang percaya harus kudus agar dapat menjadi imamat yang kudus. Betul kita menerima keselamatan gratis, saudara. Free, nggak bayar. Tapi orang percaya tidak luput untuk mengerjakan imannya. Coba buka Filipi 2 ayat 12-16. Apa perikopnya itu? Itu adalah suatu perintah, saudara. Yang dikatakan perikopnya ada apa? Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kemudian saya lanjutkan ya di ayat 9-10. Bukan saja menjadi imamat yang kudus, tapi harus menjadi bangsa yang kudus. Orang percaya harus dipisahkan dari dunia. Pertama, supaya menjadi milik Allah sepenuhnya. Yang kedua, supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa saudara kita dipisahkan dari dunia? Karena kita bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Jadi jangan sampai kita mencemarkan diri, jangan kita bergaul. Tadi saya sudah katakan, bergaul dengan dunia menjadi musuhnya Allah. Nah, saudara harus mengetahui Petrus mengungkapkan kebenaran ini. Maaf ya, teman-teman. Ada gangguan, maaf sekali. Telepon saya berbunyi ya, saya matikan dulu supaya tidak terganggu ya. Nah, kata Petrus di sini, maaf, tadi saya ngomong apa ya? Tuhan tolong saya. Oke. Nah, saudara harus mengetahui Petrus mengungkapkan kebenaran bahwa orang percaya seperti saya, seperti Anda, yang punya iman bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Kata Petrus, kita adalah perantau di dunia ini. Ya, betul atau betul saudara? Betul ya, kita perantau di dunia ini.
Fakta ini kita tidak bisa pungkiri. Kenyataan kita semua hanya perantau di dunia ini. Emang kenyataan demikian bukan? Demikian bukan ya kenyataannya ya, bahwa kita ini perantau ya. Itu artinya apa? Kita semua ini numpang lewat di dunia ini. Mana ada yang bisa hidup selamanya di muka bumi ini? Mana ada? Akan ada perpisahan saudara dengan dunia ini, yaitu apa? Kematian. Saya baca ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, ayat 11 ini menyadarkan kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya numpang, hanya merantau. Sebenarnya ayat ini sudah dapat menjelaskan bahwa kita ini sebagai pendatang dan perantau. Kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging sebagai orang asing di dunia ini, ya. Kita harus menjauhkan diri dari kesenangan dunia, karena kesenangan dunia akan membinasakan jiwa kita. Nah, saudara simak, ayat ini saya akan baca dan terambil dari Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Pastikan apakah Anda sudah menjadi ambasador surgawi. Saudara, semenjak menjadi umat percaya, kewarganegaraan kita berubah. Kita menjadi ambasador surgawi. Yang mana di ayat 12 hari ini kita baca, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita harus memuliakan Tuhan dalam aspek apapun yang kita kerjakan. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kitab Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat itu, kamu lakukan untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Penting ayat ini dihafal. Kenapa kita harus ingat dan mengerti ayat ini? Agar Anda tidak menjadi batu sandungan. Jangan kamu kerjakan atau melayani untuk dirimu sendiri. Dan janganlah untuk orang lain. Tapi semua itu kamu lakukan untuk Tuhan. Itulah persyaratannya menjadi ambasador surgawi. Ada ayat yang sangat memotivasikan hidup saya. Ayat ini terambil dari kitab Yosua ayat 23 ayat 11 yang berkata demikian. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya baca. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, kitab Yosua ini berkata demi nyawamu, tergantung juga sih Tuhan kasih kebebasan pilihan kepada umatnya. Tuhan tidak jadikan kita robot yang dikendalikan, tapi kita yang mengendalikan kehendak kita. Pilihan itu disuruh memilih antara mau ke kerajaan Allah atau mau ke kerajaan neraka nantinya. Kalau berkumpul masuk ke neraka itu kan berkumpul sama orang para pemberontak kan. Oleh sebab itu bertekunlah mengasihi Tuhan. Lagi-lagi segala sesuatu kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan jika kita bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri. Nah, Petrus berkata, tunduklah kepada Allah
kepada otoritas yang telah diberikan wewenang untuk memimpin, yang mana Petrus menasihati tidak kepada semua lembaga manusia. Tahu nggak saudara, dalam hal kita tunduk kepada Kristus, setelah kita menjadi orang Kristen, menderita demi ajaran Kristus, rela menderita demi kerajaan Allah, menderita demi Injil. Kalau kita sadar bahwa hidupku bukannya untukku lagi, tapi hanya untuk Allah saja, hanya untuk Tuhan saja. Kita dengan rela menanggung penderitaan dengan rasa bersyukur karena kehendak Allah, agar kita punya kerendahan hati, agar kita memiliki kasih, agar kita didewasakan. Kalau kita mahir, kalau kita punya skill, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, apa yang dinasihatkan oleh Petrus ini mudah sekali kita ikuti. Kita akan tunduk pada perintah Tuhan. Tunduk itu beda loh dengan tanduk. Belajar dulu membedakan antara tunduk dan tanduk, agar tahu membedakan sikap kita bertindak. Nah, kabar gembira nih buat seluruh umat percaya, Yesus telah mati menebus dosa-dosa kita yang telah menjadi ambasador surgawi. Jadi kalau sudah menjadi ambasador surgawi, berhak menerima ya penebusan dosa. Kita telah dikuduskan oleh kematiannya di kayu salib. Jangan lagi seperti domba yang tersesat, tapi mari kita muliakan Tuhan dengan berubahlah oleh pembaharuan budimu katanya. Ini di kitab Roma 12 ayat 2 yang saya kutip ini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wah, kamu mau masuk jadi kerajaan sorga, mau jadi ambasador sorgawi, tapi kamu sendiri nggak mau tahu apa yang Tuhan mau. Tak bisa lah. Ya, ayo katakan saudara, saya adalah ambasador surgawi. Sekali lagi, katakan kepada dirimu sendiri, saya adalah ambasador surgawi. Untuk menjadi ambasador surgawi, kita harus berubah demi Tuhan yang sangat baik, yang menyelamatkan kita dari kematian kekal. Hari ini Anda mendengarkan renungan ini, mari saudara, masih ada harapan untuk membuat komitmen baru. Jika Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, apa yang Tuhan tuntut dari kita, janganlah bersahabat dengan dunia ini. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, segala kedengkian, dan segala fitnah. Orang yang mencintai Allah pasti dengan senang hati akan menghidupkan kebenaran firman. Sekali lagi saya katakan, orang yang mencintai Allah pasti dengan senang hati akan menghidupkan kebenaran firman Allah ini. Amin. Mari berdoa saudara. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami telah menjadi umat percaya. Kami dilayakkan menjadi warga kerajaan sorgawi. Bapa, kami adalah ambasador surgawi. Bantu kami ya Bapa dalam setiap kehidupan kami, agar kami melakukan yang benar, apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Bapa, tanpa tuntunan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami manusia yang lemah. Tetapi oleh kebenaran firman yang berkata, Engkau mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kami. Bapa, hamba memohon, urapi kami satu persatu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kami mau berkomitmen
untuk konsisten melakukan, untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau Bapa, semua apa yang kami lakukan, hanya apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Bapa, mampukan kami Bapa untuk menang, untuk mengalahkan seluruh kejahatan dalam kehidupan ini. Iya Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba mengucap syukur firman ini telah disampaikan dan tidak kembali sia-sia. Melalui pertolongan Roh Kudus, Engkau akan menjadikan rema-rema ini di dalam kehidupan umat-Mu. Bahkan hamba sendiri yang telah mempelajari ini, hamba mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau memilih kami sebagai ambasador surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kasih karunia Yesus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Ya, angkatlah wajah dan tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Ucapan berkat dari kitab Bilangan 6. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya.